Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, masih bersama saya di Sang Idealis Office. Ada berita menarik ya yang perlu saya bacakan kepada sahabat di seluruh pelosok negeri ya. Ini terkait dengan dihapuskannya PNS dan honorer tahun 2023. Saya sebenarnya sudah mempersiapkan diri untuk anak saya di tahun 2023 untuk masuk PNS. Namun dengan adanya berita ini sungguh sangat mengagetkan saya dan mungkin juga untuk sahabat-sahabat semua yang mempersiapkan diri untuk putra-putrinya masuk PNS tahun 2023. Ini beritanya sahabat dari CNBC ya. Jakarta, CNBC Indonesia. Ya, judulnya terungkap alasan Jokowi ngebut hapus PNS honorer di 2023. CNBC Indonesia, ada alasan di balik keputusan pemerintah meniadakan tenaga honorer mulai 2023 mendatang. Peniadaan tenaga honorer adalah mandat PP Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018. Menurut Deputi Bidang Sumber Daya Manusia, Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Alex Deni, penghapusan tenaga honorer bukan kebijakan tiba-tiba. Pembengkakan jumlah tenaga honorer di tiap instansi akhirnya mendorong terbitnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Dalam aturan ditetapkan hanya ada dua kategori ASN, yaitu PNS dan PPPK. Sebetulnya ini bukan ujuk-ujuk, tapi sudah dari tahun 2005. Itu sudah diinventarisir, kata Alex saat berbincang secara eksklusif dengan CNBC. Pada tahun 2005 ada 900.000 tenaga honorer di seluruh instansi pemerintah. Sekitar 860.000 tenaga honorer diangkat sebagai PNS, berarti sisa 40.000. Sisanya tidak memenuhi kriteria, tapi yang sisanya ingin diproses lebih lanjut. Begitu data ulang dan membengkak jadi 600 ribuan. 11 kali lipat membengkak angkanya pada saat itu. Alex juga angkat bicara mengenai rencana besar pemerintah dalam mentransformasikan sistem birokrasi PNS. Bukan tidak mungkin ada beberapa kriteria PNS yang terdampak. Alex mengatakan hampir 38% dari total 4,2 juta ASN di Indonesia berstatus sebagai pelaksana. Sementara itu sebanyak 36% lebih berstatus sebagai guru dan dosen. Kemudian tenaga teknis kesehatan dan lain-lain itu sekitar 14%. Sisanya 10-11% pejabat struktural. Kalau bicara transformasi digital, tentu pelaksana ini yang akan terdampak terlebih dahulu karena pekerjaan akan diganti teknologi, kata Alex. Alex mengatakan dalam 5 tahun yang akan datang para pejabat pelaksana akan berkurang sekitar 30-40% dengan rencana transformasi digital. Artinya ratusan ribu PNS yang menjabat sebagai pelaksana akan terdampak. Itu ya sahabat ya. Jadi saya simpulkan untuk tahun 2023 kemungkinan besar tidak ada penerimaan PNS atau penerimaan honorer ASN ya, honorer. Tapi honorer itu bukan PNS ya, tapi dihonor oleh negara, diberikan honor oleh negara untuk menduduki
jabatan-jabatan tertentu ya, bidang-bidang tertentu di pemerintahan ya. Dari berita ini kita bisa simpulkan bahwa pada tahun 2023 tidak ada lagi penerimaan ASN dan penerimaan honorer. Jadi untuk sahabat-sahabat yang memiliki kerabat untuk ingin menjadi ASN pada tahun 2023 agar berpikir ulang ya, agar berpikir ulang. Benar atau tidaknya berita ini, sahabat, sudah ada sumbernya, nanti akan saya kirimkan linknya ya. Untuk honorer juga demikian ya. Untuk honorer juga demikian. Karena tahun 2023 itu 1 tahun menjelang pemilihan presiden yang baru ya, yang baru ya. Mudah-mudahan berita ini yang saya informasikan kepada sahabat ada manfaat ya, ada manfaat. Ini sebagai informasi saja untuk sahabat semua yang ada di seluruh Nusantara. Demikian sahabat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.